Itu merupakan sebuah apresiasi untuk film-film Indonesia gitu kan. Dan apa sekarang nih akhir-akhir ini film Indonesia itu kayak udah mulai banyak banget dan apa beraneka ragam bentuknya gitu. Jadi maksudnya nggak cuma cinta-cintaan aja, tapi ada action, ada horor, ada pokoknya ada banyak macamnya deh, udah nggak cuma itu aja gitu. Dan pemain-pemain juga udah mulai munculan lagi, baru yang lebih baru-baru, yang macam-macam lagi, yang bagus-bagus juga ada lagi. Idealnya mungkin, ya media massa harus membantu juga gitu. Mungkin, harus ada PR-ing yang sangat, apa ya, intensif dari panitia FFI, supaya media massa juga membantu sehingga masyarakat juga ikut penasaran gitu loh, film apa sih yang kira-kira masuk, kemudian mereka mengerti proses penjuriannya bagaimana, dan mereka mengerti orang-orang di balik layar itu kerjanya gimana gitu. Itu nomor satu. Yang nomor dua ya juga mungkin, eee, mmm karena namanya Festival Film Indonesia, mungkin masyarakat yang masih generasi muda yang dulu nggak sempet ngerasain FFI, mungkin sebenarnya kepingin mereka bisa ngerasain atau yang belum sempet nonton di bioskop, harusnya kan ada pemutaran film tersebut. Karena festival film biasanya merupakan suatu, kayak pesta rakyat lah ya. Pemirsa, sejak film nasional Mati Suri menyusul tumbuhnya TV swasta dan industri sinetron menjadi primadona, memang tidak ada alasan lagi untuk menyelenggarakan FFI. Tidak heran jika generasi muda perfilman yang lahir di tahun 80-an dan hidup dari dunia sinetron tidak peduli lagi terhadap FFI. Juga tidak peduli apakah film Indonesia akan bangkit lagi atau tidak. Barulah setelah beberapa insan muda perfilman yang berlatar pendidikan film menerobos kebuntuan kepada Mira Lesmana dan kawan-kawan yang tetap bertekad membuat film walau kondisinya sedang sakit. Mira membuktikan bahwa film Indonesia masih banyak peminatnya ketika ia berhasil membuat film anak-anak Petualangan Sherina yang sukses luar biasa. Film sehingga FFI bisa diselenggarakan lagi pada tahun 2004 dan 2005 ini. Kendala kita yang paling besar adalah persamaan persepsi tentang melihat Festival Film Indonesia. Kalau kita bisa melihatnya itu menjadi satu hal yang sama, kemudian kita bisa menciptakan satu format atau sistem di mana ini adalah menjadi sebuah kebersamaan yang tidak terpecah-pecah antar generasi dan antar kepentingan, tentunya dia akan menjadi satu hal yang baik sekali untuk masa-masa selanjutnya itu. Kesulitan itu kan karena memang belum dianggap penting dan kan gitu. Sebab kalau kamu anakmu minta uang untuk sekolah, berapapun kamu akan cariin. Nggak ada yang mahal kalau itu penting. Kan gitu. Pasti harus lebih baik lagi dan harus lebih nggak mandang dari segi geng aja, harus lebih universal. Kalau memang bagus, kita harus mengakui itu bagus. Mencapai kata ideal itu agak sulit ukurannya apa. Saya kira ada aja udah bagus. Yang penting ada dulu, ada biarkan berjalan. Kemudian kita apresiasi pada masyarakat, pada juga untuk orang-orang film, sehingga biarkan ini tumbuh subur dulu, baru kita baru kita tentukan apa yang ideal buat orang-orang film, buat kita. Di tengah masyarakat yang semakin konsumtif, sebuah festival yang kurang mewah dan meriah memang tidak menarik perhatian. Itulah kondisi yang tengah dihadapi oleh Festival Film Indonesia saat ini. Kendati demikian, insan film menganggap penyelenggaraan Festival Film Indonesia tetap penting. Bahkan pendapat itu keluar dari mulut kalangan insan muda perfilman. Pemirsa, lepas dari sindrom keterasingan, penyelenggaraan Festival Film Indonesia masih tetap dinilai dengan tanggapan beragam. Banyak yang menilai FFI itu penting karena FFI dianggap sebagai tolak ukur yang lebih bernilai daripada ajang yang hanya memberi penghargaan dengan acuan SMS. Harus dilestarikan untuk sinias-sinias muda maupun yang sudah berumur di situ, dan untuk artis-artis yang sudah aktris yang sudah menyumbangkan kesempatannya untuk berkarya di situ, dan itu adalah sesuatu kegiatan yang patut dikembangkan dan kesempatan untuk terus maju kali. Itu merupakan sebuah apresiasi untuk film-film Indonesia gitu kan. Dan apa sekarang nih akhir-akhir ini film Indonesia itu kayak udah mulai banyak banget dan apa beraneka ragam bentuknya gitu. Jadi maksudnya nggak cuma cinta-cintaan aja, tapi ada action, ada horor, ada
pokoknya ada banyak macamnya deh, udah nggak cuman itu aja gitu. Dan pemain-pemain juga udah mulai munculan lagi, yang lebih baru-baru, yang macam-macam lagi, yang bagus-bagus juga ada lagi. Namun karena FFI mungkin belum memasyarakat, tidak sedikit generasi muda yang melihatnya adem-adem saja. Sehingga mereka tidak terpacu untuk meraih prestasi dari ajang ini. Soalnya kalau kita terlalu mengacu melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu pengakuan, which is kayak penghargaan atau gimana, kita jadi benar ngejar ke situ, tapi nggak balik ke kualitas acting kita sendiri. Lebih open minded lah, setidaknya lebih memacu untuk memilih film-film yang memang jauh lebih berkualitas, tidak mengutamakan dari sisi pribadinya doang. Satu hal yang patut dipertanyakan, apakah FFI telah memberi nilai tambah terhadap mereka yang telah mendapat legitimasi yang terbaik dari ajang tersebut? Nggak ada, malah lebih takut aja kayaknya. Lagu terbaru dari kelompok musik Ratu yang berjudul Teman Tapi Mesra saat ini digemari masyarakat. Lirik yang sedikit nakal tapi jenaka dan aransemennya yang ceria merupakan kekuatan dari lagu itu. Anehnya para personel Ratu sendiri mengaku tidak setuju jika lirik lagu itu adalah gambaran yang sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat. Pemirsa, menyusul sukses lagu Teman Tapi Mesra yang dilantunkan mereka, Maya Ahmad dan Mulan Kuok mengaku kebanjiran order nyanyi. Sejak singlenya diluncurkan sebelum Ramadan, hampir setiap minggu ada saja yang meminta mereka menyanyi. Dan sepanjang Ramadan, permintaan itu meningkat menjadi hampir setiap hari. Bahkan selama libur lebaran, dua wanita yang tergabung dalam kelompok Ratu itu baru dapat bernapas lega dan berkumpul dengan keluarga saat lebaran hari pertama dan kedua saja. Hari ketiga dipastikan mereka sudah harus berada di Surabaya untuk sebuah undangan nyanyi lagi. Mereka tidak memungkiri lagu Teman Tapi Mesra memang memiliki tema unik, di mana seorang wanita bisa bebas menunjukkan perasaan kepada teman lelakinya meski tanpa ikatan status yang jelas. Namun Maya maupun Mulan menolak jika tema lagu tersebut dianggap sebagai potret kehidupan mereka. Ditemui usai syuting di sebuah studio televisi di kawasan Pancoran belum lama ini, dua wanita yang senang mengganti warna rambut itu mengaku sangat menghargai keberadaan lelaki sebagai pimpinan rumah tangga. Artinya, ya, lagu Teman Tapi Mesra tadi tetaplah menjadi hanya sebuah lagu. Pribadi mungkin ya, TTM Teman Tapi Mesra, mungkin nggak kejadian ya. Dan gue sendiri nggak mendukung untuk Teman Tapi Mesra kejadian sama gue sendiri. Tapi ya nggak ada salahnya dong, apresiasi kita terhadap musik ya boleh apa-apa aja, sah-sah aja. Yang penting kan menarik dan unik aja kalau musik. Boleh perempuan, memang perempuan harus mengikuti apa kata bapaknya atau mungkin kata suaminya, tapi kita hanya pengen membuat bahwa perempuan itu zaman sekarang jangan tergantung dengan laki-laki. Boleh kita mandiri tapi tidak tetap menghargai laki-laki sebagai pemimpin kita gitu. This is the remix y'all ain't ready for. Silaturahmi pemenang Panasonic Award 2004 yang menjadi peserta Panasonic Trip di beberapa kota di 3 negara, Swiss, Prancis, dan Uni Emirat Arab akhir bulan September lalu ternyata tidak putus. Hari Jumat kemarin sore sebagian anggota rombongan itu berbuka puasa bersama di Geraha Cek dan Dicek Meruya, Jakarta Barat, markasnya Bintang Group. Selain Ruhut Sitompul, Sandi Harun, Tantowi Yahya, dan Nirna Zubir, hadir pula jajaran pimpinan PT Panasonic Gobel Indonesia, yaitu Rahmat Gobel, Rinaldi Sarif, dan Rudi Pasaribu. Selain mereka tampak hadir Shankar, seorang produser film, dan Indro Warkop. Tadi malam di sela-sela acara, tim liputan Cek dan Dicek yang juga meraih Panasonic Award kategori infotainment terfavorit tahun 2004 lalu mempresentasikan dokumentasi perjalanan ke 10 kota di 3 negara tersebut. Selain itu, baik pihak Panasonic maupun Bintang Group yang diwakili pimpinan masing-masing, yakni Haji Ilham Bintang dan Rahmat Gobel, saling memberikan masukan untuk pengembangan dan kekuatan Panasonic Award dalam memberikan kontribusi guna pengembangan dunia pertelevisian di Indonesia. Acara buka puasa bersama semalam berlangsung sangat kekeluargaan. Apalagi semalam itu sekaligus merupakan pembubaran panitia Cinta Ramadan Bintang Group yang acaranya berakhir di Masjid Karim Oi di Jalan Lautse, Pasar Baru hari Kamis 20 Oktober kemarin.
Pemirsa, 10 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan dipercaya sebagai malam turunnya rahmat Tuhan yang demikian besar kepada umat manusia. Di salah satu hari dari 10 hari terakhir pada tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan itulah datangnya malam